Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oh ya guys, di video kali ini saya ingin membahas tentang dana-dana apa saja sih yang di cover sama BPI. Nah, dana ini nanti terdiri atas 12 yang akan di cover sama BPI. Nah, dana apa saja sih itu? Kita simak videonya baik-baik ya. Baiklah teman-teman, kita ke yang pertama yaitu SPP. Nah, SPP atau biasanya itu disebut dengan sumbangan pembinaan pendidikan. Ini biasanya nominalnya itu tergantung dari kampus tempat teman-teman berkuliah. Nah, di situ untuk pembayarannya dilakukan langsung dibayarkan ke perguruan tinggi tempat kalian berkuliah. Tapi kalau misalnya tidak bisa langsung ke perguruan tinggi, maka dana SPP ini akan ditransfer dari Puslapdi ke kita. Nah, kita membayar, setelah itu mengambil bukti pembayarannya, kemudian bukti pembayaran tersebut kita laporkan ke Puslapdi. Kemudian yang kedua adalah dana pendaftaran. Nah, teman-teman semua, biasanya ketika kita ingin mendaftar di sebuah universitas, kita disuruh untuk membayar biaya registrasi. Nah, biaya registrasi ini nanti dibayarkan sama BPI ketika kita sudah lulus di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, dana ini akan dibayarkan sekali dengan ketentuan bahwa kita telah diterima di kampus tersebut. Nah, dana ini akan kita terima, kita harus membayar terlebih dahulu, kemudian nanti kita simpan bukti pembayarannya. Setelah kita dinyatakan lulus sebagai salah satu penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia, maka kita bisa menyetorkan bukti pembayaran tersebut kepada lurah yang ditunjuk di universitas tempat kalian berkuliah. Nah, biasanya di universitas itu kita dibagikan dalam sebuah Google Form. Nah, Google Form itu nanti kita upload bukti pembayaran bahwasannya kita sudah membayar registrasi pendaftaran saat kita ingin mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Nah, yang ketiga adalah dana tunjangan buku. Nah, dana tunjangan buku ini adalah dana yang diberikan untuk mencakup biaya pembelian buku terkait kegiatan perkuliahan. Nah, dana tunjangan buku ini dibayarkan secara lump sum kepada penerima beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini dia ketentuannya. Kalian bisa lihat di bagian S1 di situ dapatnya 5 juta per tahun untuk yang dalam negeri, kemudian untuk yang luar negeri 10 juta, kemudian S2 10 juta per tahun, untuk dalam negeri juga 10 juta, luar negeri juga 10 juta per tahun. Sedangkan untuk S3 dia dapatnya 10 juta per tahun untuk dalam negeri, kemudian untuk luar negeri S3 juga dapat 10 juta per tahun. Nah, dana tunjangan buku ini sebenarnya kalau misalnya kita S2 berarti kita mendapatkan 2 kali. Kemudian kalau misalnya kita S3, nah, kalau kita kuliah S3 maka kita mendapatkannya 4 kali. Nah, kapan sih cairnya? Untuk dana tunjangan buku ini pencairannya itu bersamaan dengan dana hidup bulanan kita pada semester pertama. Jadi kalau misalnya kalian dinyatakan lulus nih sebagai penerima beasiswa, maka kita akan mendapatkan dana hidup bulanan dan kemudian tunjangan buku. Jadi biasanya itu cairnya bersamaan. Kemudian selanjutnya yaitu dana bantuan penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, dana bantuan penelitian ini adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka menyelesaikan tesis, disertasi, maupun skripsi teman-teman. Termasuk di dalamnya itu biaya penelitian ataupun biaya penggunaan laboratorium kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian di dalam laboratorium. Nah, dana bantuan penelitian ini dibayarkan sekali selama masa studi. Untuk penelitian skripsi dalam negeri itu dibayarkan secara lump sum, sedangkan untuk penelitian skripsi luar negeri, tesis dan dalam negeri, tesis luar negeri, disertasi dalam negeri ataupun disertasi luar negeri itu dibayarkan at cost.
Jadi sesuai dengan proposal atau rencana anggaran yang disetujui oleh Puslapdik dengan besaran maksimal seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di situ tuh ada perbedaan antara yang melakukan penelitian di dalam laboratorium maupun yang bukan di dalam laboratorium. Jadi kalian bisa lihat di sini ada untuk dalam negeri, untuk S2 itu yang non laboratorium itu dia 15, kemudian yang laboratorium dia 25 atau penciptaan dia 25. Sedangkan untuk yang S3 itu 60, untuk yang non lab, kemudian yang lab dia 75. Seperti ini teman-teman. Nah, ada syarat dan ketentuan ketika kita ingin mengajukan dana penelitian ini. Jadi, apabila kita udah mengajukan ke Puslapdik tentang dana penelitian atau dana bantuan penelitian, maka kita tidak lagi mengajukan dana bantuan penelitian disertasi. Misalnya kan ada tuh di kampus-kampus yang menyediakan dana bantuan penelitian. Nah, jadi kita nggak boleh lagi melakukan memasukkan proposal kita ke dalam dana bantuan penelitian di universitas karena kita udah dapat dari Puslapdik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dana bantuan seminar internasional. Nah, teman-teman semua, dana bantuan seminar internasional ini adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai pembicara atau seminar internasional selama studi. Nah, dana bantuan ini sekitar segini. Dia itu diberikan secara at cost dengan seperti ini. Jadi 5 juta bila seminar atau konferensi internasional itu dilakukan di negara atau di dalam negeri. Sedangkan kalau misalnya dia melakukan seminar internasional atau konferensi tersebut dilakukan di luar negeri, maka mendapatkan nilai segini 15 juta. Nah, untuk pencairannya biasa dilakukan bagi mahasiswa S2, maka kita bisa mendapatkan dana ini 1 kali. Sedangkan bagi mahasiswa program dokter atau di S3, maka dia mendapatkan 2 kali selama masa studi. Jadi kita nggak ada ketetapannya harus tahun keberapa, tahun pertama atau tahun kedua, semester keberapa. Yang penting dalam selama masa studi 2 tahun itu, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar atau konferensi dengan biaya seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, dana bantuan publikasi jurnal internasional ini adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh penerima beasiswa yang dilakukan selama masa studi. Dana bantuan ini bersifat lumsum. Kalau dia mahasiswa magister, maka maksimal 1 kali. Kalau mahasiswa doktor, program doktor, dia maksimal 2 kali. Sedangkan besarannya itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di situ untuk kategori Q1 itu 25, kemudian untuk kategori Q2 15. Nah, jadi jurnal yang bisa kita ajukan untuk dana bantuan publikasi jurnal internasional ini adalah jurnal yang masuk di Q1 atau Q2, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu dana transportasi. Nah, dana transportasi ini merupakan dana yang diberikan untuk bagi teman-teman yang berasal dari daerah asal menuju tempat kita berkuliah, kemudian atau kembali dari tempat kita berkuliah ke daerah asal kita. Nah, jadi kita nanti dapatnya 2 kali. Yang pertama, kalau kita misalnya berangkat dari daerah asal, kita naik pesawat, maka kita akan dibayarkan biaya pesawatnya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mau kembali dari tempat kita berkuliah ke daerah asal, maka di situ juga akan dibayarkan biaya pesawatnya. Kemudian yang selanjutnya dana aplikasi visa. Nah, dana aplikasi visa ini untuk teman-teman yang berkuliah di luar negeri. Selanjutnya adalah dana asuransi kesehatan. Nah, dana asuransi kesehatan ini akan diberikan kepada mahasiswa yang menerima beasiswa selama masa studi. Nah, jadi seperti BPJS Kesehatan gitu. Tetapi kalau teman-teman semua telah memiliki BPJS Kesehatan dari tempat kerja kalian, maka biasanya tuh kita harus tarik dulu yang dari
tempat kerja kita, kemudian kita pindahkan ke BPJS Kesehatan dari BPI. Nah, jumlah maksimal yang dibayarkan itu 29 juta. Nah, selanjutnya adalah dana biaya hidup bulanan. Nah, untuk dana biaya hidup bulanan ini diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup bulanan sehari-hari selama masa studi. Nah, di dana biaya hidup bulanan ini dibayarkan secara lump sum teman-teman, karena tergantung dari tempat studi kita. Jadi ada beberapa tempat studi yang dananya lebih besar daripada tempat yang lain. Contohnya nih, kalau misalnya kalian berkuliahnya di Yogyakarta, maka dana biaya hidup bulanannya 4 juta per bulan. Sedangkan kalau kalian berkuliah di Kota Bandung, maka dapatnya 4.300.000 per bulan. Jadi tergantung kalian kuliahnya di mana gitu. Nah, dana biaya hidup bulanan ini diterima per 3 bulan. Jadi, kalian misalnya sudah lulus beasiswa nih, berarti mulai kuliahnya September misalnya. Berarti September, November, Oktober. Jadi, diterimanya pada saat September. Jadi, dana hidup bulanan itu misalnya 4.300.000, berarti terimanya 12.900.000 per 3 bulan. Jadi, nanti dihitung lagi, nanti setelah November, Desember, Januari, Februari, seperti itu. Jadi, diterimanya per 3 bulan. Yang selanjutnya adalah dana kedatangan. Nah, dana kedatangan ini adalah dana relokasi atau perpindahan dari daerah asal ke daerah tujuan pada awal masa studi. Nah, dana ini diberikan ketika kita sudah berada di tempat studi, kemudian dengan melampirkan bahwasanya kita surat keterangan bahwasanya kita sudah berada di domisili kita sudah berpindah. Nah, dana kedatangan ini dibayarkan itu nominalnya 2 kali dana hidup bulanan. Jadi misalnya dana hidup bulanannya 4 juta, maka dibayarkannya 8 juta. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah dana tunjangan keluarga. Nah, dana tunjangan keluarga ini adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk membantu mencukupi biaya hidup suami atau istri atau anak penerima beasiswa yang ikut selama masa studi. Nah, dana tunjangan keluarga ini hanya diberikan kepada mahasiswa S3 dan dia telah menempuh studi selama setahun. Jadi dia setahun dulu, kemudian dia baru boleh mengajukan dana tunjangan keluarga. Nah, dana tunjangan keluarga ini sebenarnya diberikan kepada 2 orang. Biasanya itu jumlahnya tergantung dari daerah tempat tinggal dari penerima beasiswa. Nah, itu dia tadi beberapa rincian dana yang di-cover sama BPI selama kita menempuh masa studi. Jadi, sebenarnya sama aja sih dengan LPDP, karena memang pengajuan yang kita lakukan kepada BPI itu juga di-approve sama LPDP. Nah, itu dia tadi video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.